Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan apapun, ya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Masih bersama saya Mr. Good di channel Informatika Semawa, tempatnya belajar informatika dari dasar ya. Baik, kali ini kita akan lanjut ke part 8 ya. Kita sudah sampai kemarin di part 7 di mana kita menyelesaikan sebuah studi kasus 2 ya. Membuat rumus atau tabel kumpulan rumus bangun matematik ya. Kali ini kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu mengenai penggunaan sum, kemudian average, kemudian max dan min ya. Kita akan belajar lebih dalam ya mengenai Google Sheet ini, bagaimana kita nanti menyelesaikan sebuah masalah ya. Oke, kita mulai saja ya. Seperti biasa kita buka tab baru dan jangan lupa kalian login dengan email kalian masing-masing. Kita buka Sheet ya, Google Sheet. Oke, kita buka file kita yang kemarin ya, belajar Google Sheet. Nah, oke, tunggu sebentar, kita lihat di sini. Oke, kemarin kita sudah sampai di studi kasus rumus bangun matematik ya. Ini sekarang kita akan buka atau buat sheet baru. Kita akan buat sheet baru ya, sheet 6 ya. Kita rename, kita beri nama saja, misalnya materinya sum, average, max, min gitu ya. Oke, kita sudah sampai di materi sekarang yang baru ya, sum, average, max, dan min. Apa itu sum, average, max, dan min ya? Ini nanti kita akan jabarkan rumus ini ke dalam sebuah kasus, yaitu kita akan membuat sebuah tabel data karyawan ya, misalnya di perusahaan tertentu gitu ya. Jadi nanti kita akan menghitung sum. Sum ini adalah jumlah ya, kemudian average itu nanti rata-rata ya. Jadi nanti kita akan menghitung berapa jumlah gaji total karyawan seluruhnya. Kemudian nanti kita akan menghitung juga rata-rata gaji karyawan berapa dengan menggunakan average. Kemudian max ini nanti kita akan bisa menghitung nilai maksimum atau nilai terbesar. Artinya nanti kita bisa menghitung berapa gaji terbesar ya yang dimiliki oleh karyawan atau yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Kemudian kita juga bisa menghitung nanti berapa gaji terkecil dari karyawan yang digaji oleh perusahaan tersebut gitu ya. Kita akan mulai dengan membuat sebuah tabel ya, tabel gaji karyawan seperti itu ya. Kita mulai dengan judulnya tabel gaji karyawan ya. Misalnya PT Bagus Sentosa Berkah misalnya gitu ya. Ini hanya contoh saja ya. Kemudian di bawahnya di sini ada misalnya nomor, kemudian ada mungkin nomor induk pegawai gitu ya. Kemudian ada namanya, nama pegawai seperti itu. Kemudian di sini ada gaji pokok, gaji pokok ya. Ya, seperti ini. Ini kita perbesar saja supaya lebih
bagus. Kemudian kita akan membuat misalkan 10 aja ya, 10 karyawan ya. Jangan lupa ya materi sebelumnya ya, kita tidak perlu menuliskan manual 1 sampai 10, kita tinggal tuliskan saja 1, 2. Kemudian 1 dan 2 ini kita blok, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, seperti itu ya. Kemudian NIP-nya, nomor induk pegawai, ini kita sampel saja ya. Jadi ini tidak harus sesuai, kita tulis saja acak ya. Sorry. Misalnya saja ini, tidak usah bagus-bagus. Ini kita Oke. Ini saya lagi hanya contoh ya. Jadi kalian tidak perlu menuliskan sama seperti ini, tinggal sesuaikan saja. Nama pegawainya misalnya di sini Andi, Anton, kemudian ada Razi misalnya, Bagus, kemudian Dadan misalnya, kemudian ada Kiki, Radika misalnya ya, Akbar, Rino, Amin. Sekali lagi ini hanya sampel nama ya. Kalau ada kesamaan nama mohon dimaaf ya. Ini sebagai contoh saja. Kemudian gaji pokoknya misalnya di sini 1 juta. Kemudian ada yang 2 juta. Kemudian ada yang 1.500.000. Kemudian ada yang 3 juta. Ya, seperti itu ya. Sekali lagi ini hanya sampel ya. Ini hanya contoh. Kemudian kita rapikan tabelnya ya. Kita posisikan dia border full. Kemudian untuk fieldnya kita ketengahkan. Kita bold seperti ini. Kemudian ininya kita ketengahkan ya. Seperti biasa, kita gabungkan dulu kolom-kolomnya menggunakan mark cell. Ini juga sama, kita gabungkan dengan mark cell ya. Baru ini kita ketengahkan ya. Kita blok, kita center. Oke, seperti itu. Kemudian kita bold, kita kasih ukurannya lebih besar supaya lebih jelas. Kemudian untuk NIP dan nomor kita ketengahkan supaya lebih bagus. Nah, seperti itu. Kemudian di bawahnya ya, kita akan tuliskan di sini misalnya total gaji ya, dalam kurung ini sum gitu ya. Kemudian yang kedua adalah rata-rata gaji. Di sini average ya. Kemudian ada lagi gaji terbesar, max, dan terakhir gaji terkecil. Di sini min. Gitu ya. Oke, ini kita ini kita kasih garis ya. Kita kasih border. Nah, seperti itu. Ini karena kelebihan kita perbesar bagian kolomnya ya. Ini bisa kita drag ke sebelah kanan. Nah, seperti itu. Ini kita bold supaya terlihat lebih jelas ya. Oke, kita sudah siapkan satu buah tabel, di mana tabel ini adalah tabel gaji karyawan ya. Ini kita beri warna ya biar lebih jelas bagian fieldnya. Ya, seperti itu. Ini juga kita kasih warna biar lebih jelas. Nah, seperti itu. Baik, yang pertama akan kita lakukan adalah kita akan memberikan
rumus ya pada setiap bagian di bawah ini ya. Yang pertama, kita akan menghitung berapa total gaji karyawan seluruhnya ya. Artinya berapa sih PT Bagus Sentosa Berkah ini membayar karyawannya ya, yang ada 10 orang ini ya dalam 1 bulan gitu. Jadi kita akan menghitung berapa total gaji keseluruhannya. Caranya adalah dengan menggunakan rumus sum ya. Ini jangan lupa kita awali dengan tanda sama dengan ya, sama dengan. Kemudian kalian tuliskan saja di sana, otomatis muncul ya. Yang luar biasa di Google Sheet ya, kita tidak perlu menuliskan rumus, dia udah tahu kita mau apa gitu. Luar biasa ya. Kita tulis ya, kita sum seperti ini, kemudian kurung buka ya, kemudian kita blok ya. Di sini karena ada range data, di sini diminta data mana ya yang akan dihitung ya. Artinya kita akan menghitung dari gaji pokok punya Andi di sini ya. Dari sini ini kita blok sampai bawah. Sampai 10 ya. Artinya gaji punya Amin. Di sini kita lihat sum kurung buka, kita akan menghitung total gaji dari mulai D5. D5 itu berarti ini ya, gajinya Andi, kemudian sampai dengan titik 2 ini kita baca sebagai sampai dengan gitu ya, D14. D14 ini adalah gaji si Amin ya, seperti itu. Kemudian kita kurung tutup ya. Setelah itu kita enter. Nah, seperti itu ya. Ini sudah muncul berapa total gaji yang harus dibayar. Ternyata 25.100.000 ya. Dalam sebulan dia harus mengeluarkan gaji seperti itu. Ini jangan kita jangan kita ya, kita reject saja karena kita tidak akan menghitung rumus yang sama ya. Kita tidak akan menggunakan sum pada bagian yang di bawah. Jadi kita silang saja, kita reject. Oke, yang pertama kita sudah berhasil mendapatkan total dari gaji keseluruhan ya. Berapa yang harus dibayar dalam 1 bulan. Kemudian kita akan menghitung rata-rata gaji berapa sih yang dibayarkan ya kepada karyawan tuh, rata-ratanya gajinya berapa sih gitu ya. Kita bisa menghitung dengan menggunakan average ya. Oke. Kita diawali dengan sama dengan, jangan lupa ya. Kemudian kita tulis average ya, average atau kita baca average. Kemudian kita blok dari mulai D5 ya, sama ya. Kita blok sampai dengan D14 ya. Kemudian kita kurung tutup ya. Artinya kita akan menghitung berapa rata-rata gaji yang dibayarkan oleh PT Bagus Sentosa ya. Seperti ini rumusnya ya. Average kurung buka, range datanya, kemudian kita kurung tutup, enter. Ya, rata-ratanya adalah 2.510.000 ya. Jadi rata-rata gajinya adalah sekian ya. Kemudian yang kedua lagi ya, kita selesaikan gaji terbesar. Kita akan menghitung berapa sih gaji terbesar yang dibayarkan ya. Artinya karyawan mana yang memiliki gaji terbesar gitu ya. Kita bisa lihat berapa sih gaji yang paling besar dari data ini. Sama dengan di sini kita tuliskan max seperti ini, kurung buka ya. Kemudian kita blok sama seperti yang tadi. Kemudian kita kurung tutup. Kemudian kita enter. Oke, gaji terbesarnya adalah 5 juta. 5 juta ini adalah punya siapa? Akbar ya. Dan terakhir adalah gaji terkecil dengan menggunakan min ya, minimum maksimum ya. Sama dengan kita tulis min ya, kemudian kurung buka, kemudian kita blok lagi seperti ini, kemudian kita kurung tutup, kita enter. Nah, berarti gaji terkecilnya adalah 900.000. Siapa 900.000? Radika. Terakhir yang akan kita lakukan adalah merubah format daripada nilai gaji pokoknya ya. Artinya kita akan merubah dia jadi format angka atau number standar menjadi format rupiah gitu ya. Karena ini dia kan sebagai gaji ya. Jadi kita ingin lihat bahwa dia adalah sebagai
nilai mata uang. Caranya gimana? Kita blok dulu, jangan lupa ya. Kita blok, kemudian di sini ada format, ada number, kemudian pilih yang accounting ya. Maka dia akan otomatis berubah menjadi seperti ini ya. Formatnya akan rapih seperti ini. Caranya gimana? Kita merubah bagian ini karena ini kan standarnya dia dolar ya. Jadi kita ingin rubah dia menjadi rupiah. Caranya adalah jangan lupa ya, selalu blok bagian yang akan kita rubah. Kita pilih format, kemudian ada number di sini. Kemudian di bagian bawah itu ada custom number format. Di sini kita bisa rubah formatnya ya. Caranya gimana? Kita tinggal rubah bagian dolar ini menjadi Rp. Ya, di sini muncul kenapa? Karena saya sudah pernah melakukan perubahan ya. Jadi saya tinggal pilih saja. Jadi saya tinggal pilih di sini Rp titik gitu ya. Kemudian di sini saya rubah juga Rp. Kemudian di sini saya rubah Rp seperti itu. Jadi ini akan ada beberapa format yang akan berubah ya. Jika dia positif seperti ini, jika dia negatif seperti ini, jika tidak ada nilai zero seperti ini ya. Ini tinggal kita apply, otomatis nilainya akan berubah menjadi Rp dan terlihat sangat rapi ya, sangat bagus sekali. Jadi kita tinggal melakukan perubahan-perubahan yang lainnya seperti itu ya. Seandainya kita tidak ingin memberikan desimal di bagian belakang ya, ini tinggal kita blok saja. Kemudian di sini ini ada decrease decimal place, kita tinggal kurangi sampai tidak ada desimalnya ya. Tapi jika ingin memberikan desimal, kalian tinggal klik bagian increase decimal place ya. Tadi apa tadi? Decrease, sedangkan ini increase. Tinggal klik. Nah, misalnya kita butuh 2 desimal di belakang komanya ya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan di materi kali ini ya. Seperti biasa, jangan lupa kalian untuk senantiasa melatih skill-skill ini di di kasus-kasus yang lainnya ya. Jadi jangan sampai kalian setelah belajar kalian tidak mengaplikasikannya dengan baik ya. Karena buat apa kita belajar kalau kita tidak melatihnya? Karena bisa itu karena biasa ya. Karena terus berlatih kita akan menemukan ilmu-ilmu baru setiap harinya. Ya, jangan berhenti belajar dan tetap semangat ya. Akhir kata kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.